Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita mentadabburi Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena zikir dan doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Ketika kezaliman telah merata di mana-mana, zikir dan doa itulah yang dapat menolong dan menenteramkan orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan pribadi pun, terutama di saat kita galau, resah, gelisah, maka dengan berzikir, hati dan jiwa kita akan tenang dan tentram. Kata udzkuru dalam ayat ini berarti mengingat, yaitu menghadirkan Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadirkan Allah dalam hati mereka. Oleh sebab itu, ada zikir dalam lidah atau lisan dan ada zikir dalam hati atau qalbu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia untuk memperbanyak zikir. Karena zikir dapat menghubungkan jiwa manusia dengan Allah dan menjadikannya selalu merasakan kehadiran Allah. Ada yang mengatakan zikir adalah sholat. Namun dalam konteks ini, zikir adalah setiap aktivitas yang dapat mengingatkan seseorang tentang kehadiran dan kebesaran Allah. Menurut Profesor Quraish Shihab, ayat di atas seolah-olah menyatakan, perbanyaklah mengingat Allah. Niscaya Allah akan memperbanyak curahan rahmat kepadamu. Ayat ini bisa dipahami bahwa hati itu selamanya akan tetap kosong, lalai atau bimbang. Dengan banyak mengingat Allah dan banyak berhubungan dengan Allah, maka kita akan kembali bersemangat, merasa tenang, damai, dan mengetahui kemana kita harus melangkah. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan perintah zikrullah ini. Di antaranya hadis dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla fa in zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Rawahu Syaikhani wa Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, maka apabila ia menyebutku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan apabila ia menyebutku dalam suatu kelompok, maka aku akan menyebutnya dalam suatu kelompok yang lebih baik darinya. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah selalu mengingat orang-orang yang berzikir kepadanya. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat berikutnya disebutkan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih kepadanya
di waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 42 ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bertasbih kepada Allah, baik di waktu pagi dan petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah zat yang memberi rahmat kepada kalian dan juga para malaikatnya, memohonkan ampun untuk kalian. Dan Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman Maha Penyayang. Kata yusolli berarti bersolawat. Menurut suatu keterangan dari Imam Bukhari, solawat dari Allah kepada hambanya ialah pujian Allah terhadap hamba itu di hadapan para malaikat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa solawat itu artinya rahmat yang Dia turunkan. Adapun solawat malaikat terhadap orang yang beriman ialah malaikat itu selalu memohonkan kepada Allah, semoga Allah memberi ampun dan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 7. Ada 3 keutamaan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, yaitu 1. Diberi anugerah atau karunia yang berarti rahmat Allah serta permohonan doa dari para malaikat. 2. Solawat yang berarti karunia yang Allah anugerahkan. 3. Pernyataan kasih sayang sehingga Allah menyediakan surga menjadi tempat kembalinya kelak di akhirat. Dalam ayat di atas, sebagaimana kebiasaan Al-Quran menggunakan bentuk jamak untuk kata al-dhulumat, aneka kegelapan, sedangkan kata an-nur, terang, cahaya, berbentuk tunggal. Ini mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam dan beraneka ragam. Sumbernya pun banyak. Setiap benda pasti mempunyai bayangan dan bayangan itu adalah gelap, sehingga gelap menjadi banyak, berbeda dengan cahaya. Dapat juga dikatakan bahwa sumber kegelapan rohani dan penyebabnya banyak, berbeda dengan terang. Ia hanya satu, karena sumbernya hanya dari Yang Maha Esa. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat berikutnya disebutkan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan Allah menyediakan bagi mereka balasan yang mulia. Kata tahiyyatu secara umum dipahami dalam arti ucapan pertama yang disampaikan sebagai tanda penghormatan dan kegembiraan bertemu. Disampaikan dalam bentuk doa dan harapan memperoleh kehidupan sebaik mungkin, yakni yang diliputi oleh salam, yaitu kesejahteraan dan kedamaian. Bila seorang telah meraih kedamaian batin, dia tidak menghiraukan apapun yang terjadi, karena ketika itu dia memperoleh pula salam dari Allah. Mereka selamat dan damai dari segala ketakutan, keletihan, dan kepayahan. Ucapan selamat dan penyambutan pun mereka terima dari Allah yang dibawa oleh malaikat kepada mereka. Para malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu. Para malaikat menyampaikan ucapan sambutan dan selamat itu dari sisi Allah yang Maha Tinggi. Di samping segala persediaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi mereka berupa pahala yang mulia, alangkah mulianya mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan beliau sebagai syahid
menjadi bukti kebenaran agama Islam dan kebenaran yang disampaikan sebelumnya. Sekaligus beliau adalah saksi yang menolak kebatilan yang ada. Ia dapat juga berarti bahwa menjadi saksi atas umat beliau ketika mereka melaksanakan ajaran Islam. Kata mubasyiron, membawa berita gembira, adalah penyampaian janji-janji Allah yang menggembirakan bagi orang-orang yang menyambut ajaran Islam. Kata mubasyiron mengandung makna tuntutan untuk mengamalkan amal-amal kebajikan. Maka kata naziron mengandung pesan agar meninggalkan amal-amal buruk. Wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam muniro, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Kalimat da'iyan ilallah, penyeru kepada Allah, yakni menyeru untuk menuju pengamalan agama Allah dan jalan menyembah dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu mengandung janji kemudahan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas dakwah. Ayat ini menggunakan kata matahari, mengisyaratkan bahwa seruan beliau sangat terang dan dapat dilihat oleh siapapun yang membuka matanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 ada 4 fungsi Nabi, yaitu 1 sebagai saksi, 2 pembawa berita gembira, 3 pemberi peringatan, dan 4 penyeru kepada Allah dengan izinnya. Jadi tugas utama Rasulullah adalah menjadi saksi mereka. Karena beliau menjadi saksi atas mereka, maka mereka harus berbuat dan beramal dengan baik, agar kesaksian atas mereka akan baik pula. Kesaksian Rasulullah itu tidak akan pernah berdusta, tidak akan dipalsukan, tidak akan pernah berubah, dan tidak pula digantikan. Rasulullah juga bertugas sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka dengan informasi tentang ampunan, rahmat, keutamaan, dan kemuliaan yang menanti mereka. Akan tetapi Rasulullah pun bertugas sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang lalai dan lengah, dengan informasi tentang azab dan hukuman yang menanti orang-orang yang berbuat jahat dan keji. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertugas sebagai pemberi cahaya yang terang benderang, yang menerangi segala kegelapan, menyingkap segala syubhat, dan menyinari jalan. Ia merupakan cahaya yang terang benderang dan memberikan petunjuk laksana lampu yang terang dalam kegelapan yang gelap gulita. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiro. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Kata fadlan atau anugerah pada mulanya berarti kelebihan dari apa yang tadinya akan diberikan. Kalau tadinya Allah telah menjanjikan sesuatu kepada orang-orang mukmin, dengan kelebihan itu Allah menganugerahkan tambahan atas yang dijanjikan sebelumnya. Berdasar ayat ini, Allah akan memberikan tambahan karunia yang banyak bagi orang-orang yang mukmin. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat 48 disebutkan, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa ta'adzahum wa tawakkal 'alallah. Dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Tolaklah gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Ayat ini memberi pengarahan kepada Rasulullah agar tidak selalu merisaukan gangguan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena sesungguhnya amanat kekhalifahan itu sangat besar. Namun manusia telah menyatakan kesanggupan memikulnya, padahal dia sangat kecil tubuhnya, sedikit kekuatannya, lemah usahanya, terbatas umurnya,
serta dia diliputi dan digelorakan oleh syahwatnya, nafsu, libido, kecenderungan dan ketamaan. Sesungguhnya langkah menyanggupi beban yang berat itu merupakan bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, manusia sangat zalim kepada dirinya sendiri dan jahil terhadap kekuatannya. Hal itu bila dibandingkan dengan beratnya dan besarnya beban yang harus dia tanggung. Sehingga ketika manusia mampu melaksanakan beban itu, mengetahui penciptanya, taat kepada hukum-hukumnya, tunduk secara sempurna kepada kehendak Tuhannya, dan kesadaran penuh, maka dia telah sampai kepada kedudukan yang mulia dan kedudukan yang langka di antara makhluk Allah. Jadi hendaklah manusia menyadari tanda dan sifat kemuliaannya di sisi Allah. Hendaklah dia menunaikan amanat yang telah dipilihnya sendiri dan telah ditawarkan pada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan menanggungnya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai pelindung maksudnya adalah dengan petunjuk dari Nabi agar tidak menghiraukan gangguan orang-orang kafir dan munafik dan tidak mengandalkan mereka sama sekali, tetapi berserah kepada Allah. Pada ayat 47 dan 48 ada beberapa pesan inti yang dapat dipahami, yaitu 1. Penyampaian berita gembira kepada orang-orang mukmin. 2. Larangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. 3. Membiarkan gangguan mereka. 4. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mentadaburi Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 48, pelajaran yang bisa kita ambil adalah 1. Manfaat dan keutamaan zikir. 2. Balasan Allah kepada orang-orang mukmin. 3. Fungsi Nabi sebagai da'iyan atau penyeru. Dan 4. Hanya Allah sebagai pelindung dan tempat berserah diri. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadabbur surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 48. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.